Oke, yang pertama kita buka software Proteus dengan cara klik 2 kali. Tunggu sampai softwarenya terbuka. Selanjutnya kita buat project baru dengan cara file, new project. Dan kita pilih folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan file rangkaian atau file project. Setelah terpilih, kita ganti nama project ini dengan nama running lab. Selanjutnya untuk ukuran kanvas skematik kita pilih default. Untuk layout kita tidak buat, dan untuk firmware kita juga tidak buat. Selanjutnya kita akan memilih beberapa komponen, ada 7 totalnya. Yang pertama yaitu Atmega 16. Yang kedua yaitu konektor USB tipe B. Bisa kita pastikan dari tulisan di bawah itu. Yang ketiga kita pilih push button standar. Selanjutnya kapasitor tanpa polaritas, dan kapasitor elektrolit. Selanjutnya kita pilih kristal. Dan dilanjutkan dengan LED warna merah. Sebenarnya bebas sih, tapi kita defaultkan jadi warna merah. Dan yang terakhir yaitu resistor. Setelah semua komponen diambil, selanjutnya kita merangkai semua komponen tersebut menjadi sebuah rangkaian, yaitu running LED Atmega 16. Di bagian pertama kita akan merangkai minimum system. Minimum system adalah sebuah sistem yang harus dipenuhi agar sebuah IC dapat dijalankan. Terdiri dari 3 port atau bagian. Yang pertama yaitu bagian osilator atau pembangkit frekuensi yang terdiri dari kristal dan 2 buah kapasitor tanpa polaritas bernilai 22 picofarad. Dan kristal yang kita pakai di sini bernilai 16 MHz atau 16 juta Hz. Selanjutnya di bagian kedua kita memiliki rangkaian reset yang digunakan untuk reset hardware sebuah IC. Jika IC sudah dikasih program dan dijalankan, dan kita sebagai user menginginkan untuk mereset program tersebut dari awal, maka salah satu caranya bisa menggunakan reset button. Selanjutnya untuk hasil akhir rangkaian minimum system Atmega 16 seperti ini. Dengan konfigurasi 40 pin Atmega 16 dibagi dalam 4 port yaitu ABCD dengan fitur-fitur seperti ini 1-8. Lanjut dengan konfigurasi pin yaitu VCC sebagai jatuh daya, GND sebagai ground, port ABCD sebagai input output, ada reset untuk kaki kristal 1 dan 2, VCC dan RF. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian osilasi dalam perhitungan nilai kapasitor dan nilai kristal. Semua perhitungan tersebut sudah tercantum pada datasheet Atmega 16 sebagai berikut. Selanjutnya masuk pada bagian reset hardware, terletak pada pin 9 Atmega 16. Reset tersebut akan berjalan jika diberi logika 0, yang aturan tersebut sudah terdapat pada datasheet. Masuk ke bagian berikutnya, kita akan merangkai bagian power. Power di sini kita akan mengandalkan dari input konektor USB tipe B. Yang akan kita pakai hanya 2 kabel, yaitu kabel VCC dan kabel data plus dan
data minus belum kita maksimalkan untuk dipakai, karena jika kita ingin menggunakan data plus dan data minus untuk jalur komunikasi, kita juga harus menambah beberapa IC untuk komunikasi. Contohnya seperti IC CH340. Setelah bagian power selesai, kita akan lanjutkan pada bagian input IC Atmega 16 pada rangkaian running LED. Kita menggunakan 3 buah input push button, yang tiap push button nantinya akan kita fungsikan berbeda-beda. Setelah rangkaian input selesai, kita masuk pada rangkaian output. Pada rangkaian output, kita menggunakan 8 buah LED berwarna merah yang kita susun secara paralel urut pada port A Atmega 16. Sedangkan untuk port B, kita nanti akan hubungkan dengan ketiga inputan tadi yang di atas, yaitu push button. Dalam elektronika digital dikenal dua buah rangkaian, yaitu yang pertama active high, yang contoh rangkaiannya seperti ini, atau jika diaplikasikan akan seperti ini. Dan yang kedua yaitu active low, contohnya seperti ini, dan jika diaplikasikan seperti ini. Yang perlu kita ingat, yang pertama yaitu jika active high maka logika 1. Dalam dunia digital, high itu logika 1 dan low itu logika 0. Logika 1 ini akan bernilai 5 volt jika sebuah microcontroller mempunyai tegangan referensi 5 volt, dan logika 0 itu akan memiliki nilai 0 volt. Jadi apa perbedaan dari active high dan active low? Jika dilihat sekilas secara fisiknya, active high menggunakan common ground. Jadi di akhir rangkaian yang digabungkan yaitu groundnya atau kaki katodanya. Dan jika active low, kebalikan dari active high, maka yang digabungkan atau yang di common yaitu kaki power seperti ini. Efeknya seperti apa? Efeknya, jika kita memberikan input 0, maka active high itu rangkaiannya belum bisa berjalan. Karena di sini 0, di sini juga 0. Maka tidak ada beda potensial dan rangkaian belum bisa menyala. Jika di sini 1 dan di sini 0, maka akan menjadi sebuah rangkaian tertutup dan akan menyalakan rangkaian tersebut. Kebalikan dari active high, jika di sini dikasih logika 0 dan di sini 1, maka itu sudah menjadi sebuah rangkaian tertutup dan LED akan menyala. Dan jika kita beri inputan 1 dan di sini 1, maka rangkaian tidak bisa menyala karena sama-sama 1. Selanjutnya kita simulasikan. Di sini input yang active high 1, maka high dan LED menyala. Jadi ada arus yang mengalir. Di sini bisa kita lihat ada simbol merah di sini menandakan ada arus power, dan di sini ada simbol warna biru, titik biru, maka ini sebuah rangkaian tertutup.
Jika kita switchkan ke logika 0, ini akan jadi sama-sama biru, maka rangkaian akan mati. Kita beralih ke active flow. Di sini merah sama-sama merah, jadi masih merupakan rangkaian yang belum bisa bekerja. Dan jika kita switch menjadi logika 0, di sini biru, di sini merah. Jadi arusnya mengalir dari power ke ground seperti ini. Lalu apa keuntungan menggunakan active high dan active low? Jika kita menggunakan active high, yaitu common ground, maka dalam pemrograman akan menjadi lebih mudah. Jadi 1 bernilai high, maka LED akan nyala, dan 0 LED akan mati. Tapi kekurangannya, LED di sini akan berkurang untuk arusnya. Karena apa? Karena power disuplai langsung dari IC, bukan dari power yang berbeda. Dan untuk active flow, keuntungannya yaitu nyala LED akan lebih terang karena disuplai dari power yang berbeda dari IC. Tapi kekurangannya untuk pemrograman akan lebih susah karena jika kita berikan input 0, maka rangkaian akan nyala, dan jika kita beri inputan 1, rangkaian akan mati. Masuk pada step akhir pembuatan rangkaian. Setelah semua komponen selesai disusun sesuai kebutuhan, selanjutnya akan kita rapikan komponen tersebut agar enak dipandang mata. Setelah selesai, kita akan memasukkan sejumlah 14 input untuk menghubungkan antar komponen. 3 input yang pertama kita akan gunakan untuk menghubungkan reset, Xtal 1, dan Xtal 2 secara berurutan pada pin 9, 13, dan 12. Selanjutnya untuk pin 40 sampai pin 33 akan menghubungkan port A kepada output LED sejumlah 8 yang akan kita beri nama 1 sampai 8. Dan yang terakhir untuk pin 1 sampai 3 itu akan menghubungkan port B kepada input push button. Kita akan beri nama tombol 1, tombol 2, dan tombol 3. Setelah selesai untuk input, kita lanjut dengan merapikan rangkaian power. Dan inilah hasil akhir dari rangkaian tersebut.